Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat-sehat bukan? Hari ini kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai acara kita, Inang sapa dulu adik-adik yang di rumah. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Apa sahutannya ya? Ayo kita ulangi yang semangat ya adik-adik. Sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Kita ulangi sekali lagi. Sekolah Minggu. Yes, yes, yes. Sekolah Minggu HKBP Keramat Jati tetap semangat ibadah di dalam rumah. Adik-adik tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID-19. Nah, kita akan memulai memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu teman-teman. Wah, tidak terasa sudah hari Minggu lagi nih Ucok. Betul Butet. Butet. Kamu tahu nggak minggu ini itu namanya minggu apa? Loh, emang setiap hari Minggu ada namanya Ucok. Minggu apa namanya? Iya Butet. Minggu ini namanya Minggu Quasimodogeniti. Coba deh sebutin. Coba yuk sekali sekarang bareng teman-teman. Minggu Quasimodogeniti. Wah, hebat. Sekarang kita ketemu Kak Maria dan Kak Nina yuk Butet. Mari teman-teman. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Baik, luar biasa, semangat. Ya Kak Maria, tadi masih sedikit yang jawab adik-adiknya. Kita sapa lagi yuk Kak. Yuk Kak Nina, adik-adik apa kabarnya? Baik, luar biasa, semangat. Wah hebat adik-adik. Ternyata adik-adik sudah semangat nih Kak untuk ibadah sekolah minggu. Betul Kak Nina. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir supaya menjadi sumber sukacita untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat
Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu dari Kalasni. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu dong ya. Kakak Lasni akan membacakan warta untuk tanggal 11 April 2021. Warta pertama, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, bisa mengumpulkan lewat online, yaitu melalui QR di sebelah Kakak Lasni, yaitu untuk Dana, OVO, GoPay, Link, atau dapat memberikan melalui offline, yaitu ada di kotak persembahan di depan pintu masuk gereja utama. Untuk warta yang kedua, di sini siapa yang sering menonton renungan sekolah minggu? Pastinya semua sudah menonton dong. Untuk selanjutnya adik-adik jangan lupa ya, selalu menonton renungan sekolah minggu yang ditampilkan di jam sore. Jangan sampai lupa ya, bisa diajak mama papahnya dan keluarga yang ada di rumah. Kita ajak tonton adik-adiknya bersama-sama. Untuk warta yang ketiga, yang terakhir, adik-adik harus tetap menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan yang sudah disediakan, yaitu 5M. Apa sih Kak 5M itu? 5M itu pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yang paling terpenting ya adik-adik, harus selalu berdoa. Sekian warta sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan doa met-met awon. Met-met awon banias rohakon sasada ho Jesus dongaku toktong. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat adik-adik sekolah minggu hari ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 20
ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Mari kita membacanya. Adik-adik yang ada di rumah, silakan buka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab ini adik-adik pasti tahu siapa itu Thomas. Dikatakan pada suatu hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tentu para murid itu senang sekali. Dan mereka menceritakan kejadian itu, mereka telah bertemu dengan Yesus. Yesus sudah bangkit. Mereka bercerita kepada Thomas. Karena pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada adik-adik. Tidak ada bersama-sama dengan mereka. Tapi Thomas menjawab, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke bekas paku di tangan Yesus, dan juga mencucukkan tanganku ke lambung Yesus yang berlubang, aku tidak percaya. Kita ingat ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan. Jadi Tuhan Yesus punya bekas luka di tangan, di kaki, bekas di lambungnya yang ditusuk. Jadi kalau Thomas tidak melihat sendiri, Thomas tidak akan percaya. Dan 8 hari kemudian para murid berada di tempat di mana Tuhan Yesus pernah menampakkan diri. Dikatakan semua pintu terkunci. Jadi seharusnya tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah di mana para murid ada di dalamnya. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ayo bagaimana ya bisa Tuhan Yesus masuk ke dalam satu rumah? Ternyata pintunya terkunci. Nah, disitulah kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dan setelah Yesus bertemu dengan mereka dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, ulurkanlah tanganmu ke tanganku ini dan cucukkanlah tanganmu ke lambungku. Maka janganlah lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab apa adik-adik? Iya, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Yesus berkata, kamu telah melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus yang telah diselamatkan. Namun kita tidak melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Kita tidak melihat bekas paku di kaki Tuhan Yesus. Bekas lubang di lambung Tuhan Yesus. Kita semua tidak ada melihatnya. Baik kakak guru sekolah minggu, mama papa, pendeta, Bible Flow, tidak ada yang melihat. Kita juga tidak melihat betapa Yesus mencucurkan darahnya di salib. Kita tidak melihatnya. Tetapi siapa di sini percaya bahwa Tuhan Yesus
telah disalibkan untuk menebus dosa kita. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita? Ayo, siapa yang percaya? Percayakah adik-adik walaupun tidak melihat bekas lubang di tangan Yesus, bekas lubang di kaki Yesus, bekas paku, bekas lubang di lambung Yesus. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Siapa yang percaya adik-adik? Ayo, siapa yang percaya? Iya, semua kita percaya adik-adik. Walaupun kita tidak melihat dengan mata kita sendiri, walaupun kita tidak mencucukkan jari kita ke bekas paku di tangan Tuhan Yesus, tetapi kita percaya karena kita adalah anak Tuhan yang telah ditebus. Nah adik-adik, kalau adik-adik percaya, taruh tangan kita di dada dan katakan, ayo adik-adik taruh tangannya di dada dan katakan, aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Ayo kita ulangi. Aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Setiap kita telah ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Tuhan Yesus berkorban untuk kita semua anak-anaknya yang sangat dicintainya. Jadi sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa yang kita berikan kepada Tuhan Yesus adik-adik? Nah, mulut kita menyanyikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berkata yang baik dan benar. Tangan kita, kaki kita, seluruh alat tubuh kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita nyanyikan yuk bersama-sama. Lagu tanda paku di kaki dan tangan. Untuk mengingat betapa Tuhan Yesus mencintai kita. Ayo adik-adik sama-sama kita bernyanyi dengan semangat. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku 2, 3 ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan Yesus terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah adik-adik dengan semangat menyanyikannya ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Satu-satunya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Dan pastinya di dalam Tuhan Yesus ada jalan kebenaran. Dan ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menebus kami. Engkau rela mati untuk kami. Dan untuk anak-anak kami yang percaya kepada Tuhan, biarlah kami percaya walaupun kami tidak melihat bekas paku di tanganmu, bekas paku di kakimu. Karena iman kami yakin bahwa Engkau juru selamat kami. Materaikan firman-Mu kepada anak-anak kami. Biarlah anak Tuhan yang beriman, yang setia mengikut Tuhan. Berkati firman-Mu kepada kami. Dan juga khususnya anak-anak kami, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang setia, menjadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Yesus Kristus
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyukur, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Dia mau menyambut kau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu.